Narasi berasal dari kata Latin nare yang artinya membuat tahu. Dengan begitu, narasi berhubungan dengan usaha untuk memberitahu sesuatu atau peristiwa. Analisis naratif adalah analisis yang digunakan untuk memberitahu atau mengelola struktur sebuah cerita, baik cerita fiksi maupun fakta, yang di dalamnya terdapat alur, tokoh, karakter, sudut penggambaran, dan lainnya secara berurutan. Analisis naratif ini bertujuan untuk membantu dalam memahami, menganalisis, dan mengevaluasi narasi. Oleh sebab itu, analisis naratif kerap digunakan untuk membongkar maksud ideologis sebuah karya yang tersembunyi di baliknya. Model Vladimir Krop. Vladimir Jakovlevich Krop adalah seorang peneliti dongeng asal Rusia yang mendasarkan analisis struktur teksnya pada fungsi dan pelaku atau tindakan naratif. Krop meneliti dongeng dan cerita-cerita rakyat yang ada di Rusia yang kemudian ditulis dalam sebuah buku yang terbit pada tahun 1928 dengan judul Morphology of the Folktale. Cerita kemudian dipotong menjadi beberapa bagian yang setiap ceritanya mempunyai fungsi karakter dan karakter-karakter tersebut menempati fungsi tertentu dalam cerita. Ketujuh lingkaran tindakan tersebut adalah: yang pertama, tokoh yang berfungsi sebagai penjahat; yang kedua, tokoh yang berfungsi sebagai penerma; ketiga, tokoh yang berfungsi sebagai penolong; keempat, tokoh yang mengalami perlakuan buruk secara langsung dari penjahat; kelima, tokoh yang berfungsi sebagai pengirim; keenam, tokoh yang berfungsi sebagai pahlawan; dan yang terakhir, tokoh yang berfungsi sebagai pahlawan palsu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model Zvitan Todorov. Beliau yang merupakan ahli sastra dan budaya mengajukan gagasan mengenai struktur dari suatu narasi. Gagasan Todorov menarik karena ia melihat teks mempunyai susunan atau struktur tertentu. Bagi Todorov, narasi adalah apa yang dikatakan, karenanya mempunyai urutan kronologi, motif dan plot, dan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Zvitan Todorov mengatakan bahwa semua cerita dimulai dengan keseimbangan, di mana beberapa potensi pertentangan berusaha diseimbangkan pada suatu waktu. Todorov juga mengartikan bahwa naratif yang terdiri dari stiri dan plot itu dilihat sebagai dua unsur yang saling mendukung. Struktur naratif Todorov membagi film menjadi 3 bagian, yaitu awal, tengah, dan juga akhir. Beberapa ahli juga memodifikasi struktur narasi menjadi 5 bagian, yaitu kondisi awal, kondisi keseimbangan dan keteraturan, kesadaran terjadinya gangguan atau disruption makin membesar, pemulihan menuju keseimbangan, serta juga menciptakan keteraturan kembali. Contoh analisis naratif dengan model Todorov. Film 99 Cahaya di Langit Eropa. 99 Cahaya di Langit Eropa menceritakan pengalaman nyata sepasang mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Eropa. Bagaimana mereka beradaptasi, bertemu dengan berbagai sahabat, hingga akhirnya menuntun mereka kepada rahasia besar Islam di benua Eropa. Analisis alur awal cerita pada film, yaitu bagian awalnya menceritakan asal mulanya dari kejadian-kejadian selanjutnya. Bagian pendahuluan dalam cerita harus berisi cerita yang menarik agar penonton lebih tertarik untuk melanjutkan menonton adegan selanjutnya. Dalam film ini, pada alur awalnya diceritakan dari tempat di mana jejak-jejak perjuangan Islam oleh para syuhada untuk agama Islam di negara-negara yang agama Islam masih bersimbol teroris. Alur tengah cerita, pada bagian ini mulai muncul adegan-adegan yang menegangkan dan konflik, yang merupakan pengembangan dari situasi awal atau bagian awal cerita. Dalam film ini menceritakan tentang toleransi antar sesama dan antar umat beragama. Pada bagian ini juga memperlihatkan titik-titik cahaya di Eropa yang menjadi simbol kebesaran agama Islam. Alur akhir cerita atau bagian penutup. Pada bagian ini, konflik yang muncul di bagian perkembangan atau di alur tengah dapat diselesaikan dan menemukan jalan keluarnya. Dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa, akhir dari perjalanan tinggal di Eropa selama 3 tahun adalah menjelajahi Eropa dan segala isinya. Tempat-tempat ziarah yang baru, di mana Hanum dan suaminya tidak menyangka bahwa Eropa ternyata menyimpan sejuta misteri tentang Islam.
Perjalanannya menjelajah Eropa adalah sebuah pencarian 99 cahaya kesempurnaan yang pernah dipancarkan oleh Islam.